Hai teman, selamat datang di channel SKT New. Jangan lupa pada teman-teman untuk like, komen, dan subscribe supaya tidak ketinggalan update dari channel ini. Mimin ucapkan terima kasih. Selamat menyaksikan. Sorot mata Cantika tertuju pada wanita cantik di dekat suaminya. Ia tahu, saat ini wanita itu sedang meredam emosi lantaran mendengar kata-kata yang menusuk hati. Melihat ekspresi wajah wanita itu yang merah, ia semakin gencar untuk melakukan suatu pembalasan. "Apa-apaan kamu, Cantika?" Suara lantang dari mantan suaminya menggelitik telinga. Baru saja akan membalasnya, Samir sigap menyautnya dengan kalimat yang menikam hati mereka. "Jaga bicaramu, Nathan. Apa kamu lupa? Cantika sudah menjadi mami mertua kamu sekarang. Seharusnya kamu lebih sopan sama dia." Sentak Samir. Cantika merasa puas melihat keduanya tak berkutik. Dia sampai lupa kalau sekarang sudah ada yang melindunginya. Tidak perlu repot-repot membalas perbuatan mantan suami dan istrinya itu. Sudah ada Dedi Samir yang akan mengatasinya. "Sumpah demi apapun, dan sampai kapanpun aku gak akan pernah terima kamu jadi mamiku. Perempuan murahan," sahut Andira tak terima suaminya di pojokan. Samir hampir naik pita mendengar kalimat itu terlontar dari mulutnya. Hanya saja, Cantika meredamnya untuk lebih tenang menghadapi mereka. "Dad, nomor, jangan biarkan tangan Dedi kotor dengan cara menamparnya. Karena Tika yakin semuanya itu akan percuma. Nggak akan kerasa di hatinya, Dad." Samir menoleh ke arah istrinya yang jauh lebih tenang menghadapi putri kesayangannya itu dibandingkan dia. Apalagi setelah mendengar balasan yang lebih menyakitkan daripada sebuah tamparan yang dilakukan oleh wanita itu. "Apa kamu bilang?" ucap Cantika mendekatkan wajahnya tepat di hadapan Andira. "Murahan." Seulas senyum kemenangan bertengger di sudut bibirnya yang ranum, semakin menambah hawa panas di hati anak tirinya itu. "Siapa yang murahan?" "Andira, sayang." Bahkan Andira tak berani lagi menatapnya, membuang pandangannya ke samping. "Aku atau kamu?" Cantika menunjuk ke arahnya, yang hanya dilihat saja oleh Andira. "Maaf, cara aku gak murahan kayak kamu, Andira. Dan sekarang nikmatilah apa yang kamu perbuat waktu itu." Dengan tegas dan jelas kalimat itu keluar dari mulutnya, lalu ia menarik lengan Samir untuk segera pergi dari tempat itu. "Maafkan aku, Dad," ucapnya setelah mereka jauh dari Nathan dan Andira. "Maaf untuk apa, sayang?" Samir memandangi wajahnya dari samping. Ia melihat semburat penyesalan dari wajahnya. "Aku udah kasar tadi, tapi aku lakukan untuk membela diri. Aku gak mau mereka semena-mena lagi sama aku," jawab Cantika. Mereka menghentikan langkah kakinya, saling bertatap muka. Ditangkupnya kedua pipi kesayangannya itu seraya berkata, "Lakukan jika itu menurut kamu baik. Dedi yakin kamu lebih bisa mengontrol emosimu dibanding Dedi." Cantika tersenyum lega mendengarnya. Setidaknya apa yang ia lakukan tidak menyakiti hati suaminya. "Makasih ya, Dad, sudah memberikan yang terbaik buat Tika," dijawabnya sambil tersenyum tipis. Ada upahnya dong. Masa gratisan sih?" Samir mengerucutkan bibirnya, pura-pura kesal dengannya. Kalau itu si Tika juga tahu, Dad." "Hehehe." Kekeh wanita itu mendapat hukuman dari suaminya. Dikecupnya sekilas bibirnya oleh Samir, sedikit buat ia terkejut. "Dedi, nakal. Dikit aja, sayang." Miuch. Lagi dan lagi. Di dalam ruangan yang sama, Andira dan Nathan masih berdiri tegak. Masih tak habis pikir ini semua benar terjadi. Yang mereka takutkan menjadi nyata, Cantika akan merebut papinya Samir. "Berarti bayi yang ada di rumah itu benar bayinya Tika," ucap Nathan, menduga-duga. Sedikit buat Andira ketakutan, sadar posisinya yang tidak bisa memberikan keturunan. Nathan akan menyayangi bayi itu kalau benar itu anaknya. "Apa mungkin itu anakku? Gak mungkin lah, Yang. Ngaco kamu, Cantika itu gatal. Wajarlah kalau punya anak bayi setelah cerai dari kamu," sahut Andira, berusaha meracuni pikiran suaminya untuk tidak mencari tahu tentang bayi itu. "Bukannya kamu sendiri yang ngomong, enggak dapat jatah dari Tika
seminggu sebelum kejadian itu terjadi. Bisa aja dia berusaha menyembunyikan kehamilannya itu dari kamu. Sambung Andira. Nathan mulai terhasut dan membenarkan perkataannya. Tapi wajahnya belum juga selesai, Andira memangkasnya. Ya wajarlah mirip kamu. Selama proses cerai dia benci sama kamu. Wajar dong kalau wajahnya mirip. Lagi-lagi Nathan mempercayai itu. Menganggap kalau Cantika sudah berbuat serong dengan laki-laki lain sebelum mereka resmi cerai. Karena itu dia ngotot minta cerai dari aku. Dan meyakini apa yang dilakukan Cantika itu sebuah kesalahan. Padahal dia sayang banget sama aku. Waktu itu, Andira bisa bernapas lega sekarang. Setidaknya bisa menyembunyikan kebenaran itu. Kalau bayi yang bersama papinya itu adalah anak dari suaminya. Yang harus kita lakukan sekarang itu balas dendam. Yang kita harus ngomong ke papi, minta hak kita, sebelum si brengsek itu kuasai semuanya. Kamu benar. Yang kita jangan mau kalah sama Cantika. Enak bener sekarang. Pantesan aja hidupnya mewah. Papi kamu yang biayain kok. Timpa Nathan semakin menggebu untuk menghancurkan Cantika. Tunggu pembalasan aku. Cantika. Cantika dan Samir terpaksa meninggalkan tempat pesta lebih awal. Baru saja Jun mengabarkan kalau baby Tegar rewel dan menangis tidak bisa didiamkan. Mereka langsung menuju ke rumah baru yang ditempati 2 bulan belakangan ini. Badannya panas. Mbak, ucap Lastri panik. Suhu badan bayi itu tinggi. Kayaknya kecapekan deh. Yang Samir menimpali, membantu istrinya membuka gaun yang dipakai untuk mengganti pakaian di rumah. Iya, Dad. Kasihan anak mami. Setelah semua terlepas, Cantika mengambil alih anaknya untuk diberi ASI yang langsung dari pusatnya. Lastri keluar, meninggalkan mereka berdua. Dengan sangat lahap, baby Tegar mencaplok puting susu milik maminya, mengenyotnya kuat. Kayaknya juga kangen deh, Dad. Tuh buktinya langsung tim kan? Apa perlu kita panggilkan dokter? Yang tawar Samir masih mengkhawatirkan keadaan putranya itu. Enggak dulu deh, Dad. Selesai Nen, antara Tika kompres sama air dingin biar cepat turun panasnya. Sementara Cantika sibuk menyusui anaknya, Samir beranjak keluar untuk mengambilkan perlengkapan kompresnya. Sayang, anak mami harus kuat ya. Jangan sakit-sakitan ah. Ayo sayang, kuat ya, nak. Diusapnya lembut wajah bayi berumur 5 bulan itu yang sekarang mulai aktif-aktifnya gerak. Enggak kerasa kamu udah besar ya, sayang. Menetes air matanya kalau ingat perjuangan mempertahan bayi itu saat masih dalam kandungan. Di bulan pertama hamil, ia harus mengetahui kebenaran yang menyakitkan hati. Kok nangis? Yang tanya Samir yang baru saja masuk ke dalam. Menaruh baskom berisi air dingin dan lapnya itu ke meja. Lalu mendekati istrinya yang sedang menitikan air mata. Enggak, Dad. Tika enggak kenapa-kenapa kok. Cuma terharu aja. Baby Tegar udah besar ya sekarang. Padahal dulu. Setet, udah kamu enggak boleh mengungkit-ungkit masa lalu. Yang penting sekarang kamu harus bahagia. Samir membungkam bibirnya dengan telunjuk, mengusap wajahnya yang basah terkena air mata. Udah tidur kan, baby Tegarnya? Udah bobokin dulu di sini. Samir mempersiapkan tempat tidur untuk anaknya itu. Iya, Dad. Setelah selesai, baby Tegar sudah ditidurkan di tempatnya. Tika mulai mengambil alat kompresnya tadi. Saat akan berjalan, Tika merasa mual. Ingin memuntahkan isi perutnya. Ia lari masuk ke kamar mandi. Hoek ho.